Ketika seseorang mentakdis orang yang mereka tokohkan sedemikian rupa sampai titik menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan pada mereka. Nah, itu termasuk kasus kesyirikan itu. Apa aja contoh kesyirikan yang banyak umat muslim tidak menyadarinya? Banyak, syirik besar, syirik kecil. Ya, nyamperin dukun. Oke? Percaya kepada perdukunan, itu ya kesyirikan. Oke? Man atakahinan aw arrafan, barang siapa yang mendatangi seorang dukun atau arraf, peramal demikian, fasaddaqahu bima yaqul, kemudian dia percaya apa yang disampaikan ya, faqad kadzdzab, maka dia telah mendustakan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu syirik besar itu, yang membatalkan keislaman. Mempercayai apa yang disampaikan dari zodiak-zodiak. Nah, itu dialai ini terutama. Zodiak-zodiak dan sio-sio. Itu kesyirikan. Mempercayai adanya hari-hari sial. Waktu-waktu sial. Itu kesyirikan. Meyakini bahwa individu-individu tertentu yang dikubur memiliki kemuliaan sehingga bisa menjadi perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan memintanya kepada mereka menziarahi kuburan mereka, itu kesyirikan. Di antara kesyirikan yang beredar di masyarakat kita itu. Ya, semoga Allah beri hidayah kita semua. Awas, kita bilang kasusnya kesyirikan. Pelakunya apakah langsung musyrik? Tidak demikian, awas. Oke? Kita bilang kasus kekufuran. Pelakunya apakah dia kafir langsung? Tidak demikian. Menghukumi pelaku beda. Kita menghukumi kasusnya dulu. Oke? Pelaku nanti lagi. Ada pembahasan tentang apakah mereka melakukan itu berangkat dari kejahilan. Telahkah didirikan hujah atas mereka dan lain-lain. Karena panjang urusannya kalau sampai hukum individu. Itu kesyirikan juga. Ya, cinta yang berlebihan itu jadi kesyirikan juga kalaupun syirik kecil. Cinta yang berlebihan sampai level lebih dari kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Nah, mereka menjadikan sekutu-sekutu lain selain Allah, yakni yang mereka agungkan, yang mereka cintai, mereka mencintai mereka sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan mungkin lebih mencintai mereka daripada mencintai Allah, sampai level ketika mereka ketahui Allah melarang sebuah perbuatan, tapi yang mereka cintai ini mendorong mereka untuk melakukan hal tersebut, maka mereka lebih memilih untuk melakukannya demi mendapatkan ridho apa yang mereka cintai ini. Nah, itu termasuk kesyirikan sebenarnya. Ya, kalaupun enggak semua merusak usul tauhid ya, seringkali di kasus kamal tauhid ya, di kesempurnaan tauhid. Berlebihan di dalam mencintai atau mengkultuskan para dai itu bisa menyeret kepada kesyirikan juga. Oke? Allah berfirman nih, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka sebagai rob-rob lain selain Allah Subhanahu wa taala. Adi bin Hatim ini radhiyallahu anhu, dia ex ahlul kitab. Dia berkata, "Ya Rasulullah, mereka ini enggak menyembah rahib-rahib dan pendeta-pendeta mereka. Ini kok dibilang ittakhadhu, mereka menjadikan pendeta-pendeta dan rahib mereka sebagai rob. Jadi seolah-olah sesuatu yang disembah, begitu. Oke? Enggak kok. Ahlul kitab enggak menyembah pendeta dan enggak menyembah rahib-rahib mereka. Begitu kata Adi bin Hatim. Rasul pun mengarahkan makna ayat tersebut. Oh iya. Tapi mereka ketika mengharamkan sesuatu, ketika pendeta atau rahib mereka mengharamkan sesuatu, mereka mengharamkannya. Oke? Dan ketika rahib atau pendeta mereka menghalalkan sesuatu, mereka menghalalkannya. Mereka merubah hukum yang Allah turunkan kepada mereka mengikuti apa yang datang dari rahib-rahib dan pendeta-pendeta mereka itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala ini berfirman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah turunkan rizki kepada kalian, faja'altum minhu haraman wa halalan, tapi kalian jadikan sebagian rizki itu ada yang halal, ada yang haram, gitu. Apakah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kalian untuk melakukan itu? Am 'alallahi taftarun? Apakah kalian sebenarnya sedang berdusta atas nama Allah?
Ya. Nah itu ketika seseorang mentakdis orang yang mereka tokohkan sedemikian rupa sampai titik menghalalkan apa yang Allah haramkan. Atau mengharamkan apa yang Allah halalkan pada mereka. Nah itu termasuk kasus kesyirikan itu. Kasus kesyirikan. Ya, kalaupun hanya kesyirikan, nggak selalu kesyirikan besar. Banyak kasus kesyirikan. Syirikan kecil yang kemarin kita katakan. Effort dan upaya sebisa mungkin untuk meraih ridho, perhatian para makhluk. Akhirnya mereka bikin konten sejadi-jadinya untuk mencarinya. Itu juga bentuk kesyirikan itu. Kalaupun bukan syirik besar. Itu bentuk kesyirikan. Akhirnya yang bikin mereka, yang mereka resahkan, yang menjadi awal keresahan mereka adalah keridhaan para makhluk. Bukan lagi ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, wallahu a'lam. Banyak kasus-kasus kesyirikan yang terjadi di antara masyarakat kaum muslimin.